warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya ingin mencoba menanggapi komentar-komentar teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang berkomentar di dalam YouTube saya ya. Jadi YouTube saya itu saya posting waktu itu pada tanggal 9 April 2024. Baik, saya ingin mencoba menanggapi atau menjawab komentar yang dibuat oleh teman-teman. Jadi yang pertama, mohon maaf saya sambil ngerokok ya. Komentar yang pertama dibuat oleh Sularto Reza. Tolong doakan aku yang baca komenku ya. Semoga aku bisa mengatasi pikiran negatif dan panik berlebihan yang ada dalam pikiranku. Amin ya robbal alamin. Amin Mas Sularto ya. Mas Sularto ya, saya kasih tahu ke kamu. Kamu adalah nahkoda untuk dirimu sendiri. Ya, dirimu mau kamu arahkan seperti apa, kemana, ya kamu sendiri ya. Contoh, Mas Sularto pikirannya negatif ya, terus yang bisa merubah agar berpikir positif siapa? Kan Mas Sularto sendiri. Nah, terus panik berlebih ya, agar bisa menjadi rileks siapa yang berubah? Kan Mas Sularto sendiri. Nah, jadi obatnya itu dirimu sendiri. Obat ada di dirimu ya. Bagaimana caranya kamu bisa mengalihkan dari hal-hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik lagi, dari hal pikiran buruk menjadi pikiran yang lebih baik lagi. Itu Mas Sularto ya. Jangan pernah lelah untuk melatih, jangan pernah lelah untuk mengendalikan pikiran. Dilatih ya. Saya bisa, Mas Sularto pasti bisa. Nggak ada kata nggak bisa selagi kita masih ingin berusaha ya. Selagi kita masih ingin berusaha itu. Semangat Mas Sularto. Terus komentar yang kedua, Ibu Faifa. Anxiety kadang konyol juga ya Mas. Kita dibawa-bawa oleh pikiran dan menjangkau hal-hal yang belum kejadian. Bagaimana menurut Mas ini? Jadi gini Ibu Faifa ya, orang anxiety memang seperti itu. Orang anxiety itu kalau saya sebutnya gini, orang yang lucu ya, lucu dan unik ya. Lucu-lucu, orang anxiety itu lucu-lucu. Wah Mas Andit ngeledek nih ya kan, masa kita nih penderita anxiety dibilang lucu, ya memang bener lucu gitu kan. Bener loh Mas, saya menderita loh, saya sengsara loh, kok dibilang lucu? Ya memang lucu ya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri kenapa saya katakan lucu ya. Kalau nanti kalau udah teman-teman sembuh, nanti teman-teman akan tahu lucu atau tidak tingkah laku teman-teman ya. Jadi gini Ibu Faifa, orang anxiety memang seperti itu. Sesuatu hal yang belum terjadi sudah ditakutkan. Itu sesuatu hal yang belum terjadi sudah dipikirkan. Itu contoh misalnya Ibu Faifa dapat surat undangan, acara undangan pernikahan. Acaranya minggu depan ya. Surat undangannya udah dikasih dari hari ini ya. Takutnya udah dari hari ini, padahal acaranya masih minggu depan ya. Yang dipikirin ya kan, aduh nanti di sana rame orang, aduh saya takut kumat, aduh saya takut pingsan, aduh banyak adu-adunya deh, banyak takut-takutnya, negatif terus pikirannya iya. Padahal waktu Ibu Faifa sehat dulu, nomor 1 kalau ada acara undangan, seneng ya. Itu dia, karena orang anxiety itu anxiety itu bisa membuat kita ya, rasa bahagia kita, percaya diri kita itu hilang ya, rasa keberanian kita tuh hilang iya.
Itu dia. Jadi kita harus bisa melatih, ya. Melatih, meyakini diri kita bahwa sesuatu hal yang belum terjadi tidak usah dipikirkan, bodoh amat, ya, cuekin, udah jalani hidup, ya, nggak usah diambil pusing. Itu dilatih, ya, Ibu Faifa. Semangat Ibu Faifa. Pertanyaan komentar berikutnya dari Mukmin. Saya sudah 2 tahun, alhamdulillah sampai sekarang masih kerasa banget efek-efek, mulai dari takut mati, dada sesak, napas pendek, dan masih banyak lagi. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Semoga kita semua yang kena aslam segera dipulihkan dan normal kembali. Amin ya robbal alamin. Amin Mas Mukmin, saya doakan juga seperti itu, biar cepat sembuh ya. Jadi gini Mas Mukmin itu sudah 2 tahun ya sakit seperti ini ya, terus masih takut mati ya. Saya tanya ke Mas Mukmin, dari awal Mas Mukmin sakit ini hingga 2 tahun, sudah berapa kali Mas Mukmin tuh berpikir takut mati? Terus kejadian enggak? Ya, itu seperti yang dikomentarin oleh Ibu Faifa, sesuatu hal yang belum terjadi sudah ditakutkan, sudah dipikirkan, ya. Itu cuma ilusi, jahatnya pikiranmu, liarnya pikiranmu, pikiran yang tidak kamu kendalikan, pikiran yang tidak kamu kontrol. Kamu biarkan itu pikiran liar untuk menakut-nakuti dirimu sendiri. Ya, takut mati, takut pingsan, takut gila, itu tidak akan terjadi teman-teman. Urusan mati itu urusan yang kuasa. Gak ada yang tahu manusia tuh mati kapan, gak ada yang tahu. Ya, itu dia. Jadi gak usah mikir yang jauh-jauh, gak usah. Terus Mas Mukmin, di sini Mas Mukmin merasakan sensasi seperti dada sesak, napas pendek, ya, dan masih banyak lagi, ya. Mas Mukmin, ya, dada sesak, napas pendek, bodoh amatin, jangan dipikirin, cuekin aja, abaikan, ya. Gimana bisa bodoh amat sih Mas? Saya nggak percaya, masa bodoh amat bisa nyembuhin dada sesak, napas pendek? Nggak percaya, buktikan sama saya, ya. Saya akan selalu menyuarakan kepada teman-teman penderita bahwa penyakit ini sembuh tanpa obat, ya. Dan semua sensasi yang muncul dan dirasakan oleh penderita, kuncinya cuma satu, bodoh amat, ya. Kalau teman-teman ya nggak percaya dengan kata bodoh amat, terus teman-teman lebih percaya dengan obat-obatan, silakan. Ya, contoh Mas Mukmin beli obat untuk nyembuhin dada sesek sama napas pendek. Oke, sembuh. Muncul sensasi baru lagi Mas. Terus Mas beli obat lagi nyembuhin sensasi tersebut. Oke, sembuh. Muncul lagi sensasi yang lain. Iya. Karena apa? Sensasi itu tugasnya muncul dan dirasakan penderita agar penderita itu selalu cemas, takut, gelisah, panik, yang sehingga menimbulkan asam lambung berlebih. Itu lingkaran setan. Ya. Setelah asam lambung berlebih, muncul sensasi yang baru atau sensasi nambah. Iya, itu. Tapi Mas Andit, saya dada seseknya itu nggak cuma seminggu 2 minggu, saya udah berbulan-bulan. Iya, bodoh amat, ya. Mau sensasi, mau nyerang kita sehari kek, mau seminggu kek, mau sebulan kek, mau setahun kek, bodoh amat, ya. Bodoh amat, itu dia. Dulu saya, sensasi dominan saya nyerang saya itu telinga berdenging sebelah kiri. Non-stop 24 jam, gak ada paus-pausnya, berdenging sebelah kiri, nging, gak ada berhenti-berhentinya selama 1,5 tahun. Ya, itu dia.
hilang sendiri, sembuh sendiri, nggak usah tanya kapan, nggak usah, udah bodo amat, ya. Mas Mukmin ya, semangat. Terus saya setuju, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap kita berdoa sama yang kuasa. Iya, itu dia. Oke, selanjutnya komentar dari Ahna Virus. Saya lambung sudah tidak sakit, tapi badan gak nyaman, kaki buat jalan gemeter, sama pikiran negatif. Padahal kemarin-kemarin sudah bisa kemana-mana, silaturahim, sudah jauh-jauh, tapi sekarang begini banget. Ya, jadi nggak usah heran, ya, lambung sudah tidak sakit, ya, badan badan gak nyaman, kaki buat jalan gemeter, sama-sama pikiran negatif. Ya emang seperti itu. Sekarang saya tanya sama Ahna Virus, ya, kalau di sini kan Mbak mengatakan saya lambung sudah tidak sakit. Sekarang saya tanya, orang yang sakit mah itu anxiety enggak? Orang yang sakit mah anxiety enggak? Orang yang sakit mah dia ketakutan enggak? Kecemasan enggak? Enggak. Jadi Mbak jangan salah nafsir, jangan salah menilai, ya. Jangan pernah Mbak berpikir gara-gara lambung kita jadi anxiety. Salah. Yang benar adalah gara-gara anxiety lambung kita jadi bermasalah. Ya, karena anxiety yang menyebabkan asam lambung kita berlebih. Ya, dan asam lambung kita berlebih itu ya berimbas ke lambung, karena lambung adalah wadah dari anxiety kita, dari kecemasan kita. Ya, itu contoh seperti video berikut yang sebelumnya saya jelaskan. Contoh nih ya, Mbak tahu keran air, ya. Keran air anggap itu adalah pikiran. Terus bak air anggap itu lambung. Kira-kira kalau keran airnya dibuka, bak airnya penuh apa enggak? Penuh kan? Kalau sudah penuh, ngeluber kemana-mana kan airnya. Ya. Terus caranya bagaimana biar nggak luber? Bagaimana caranya? Apa harus digayung terus? Digayung biar nggak luber, ya. Contoh ngegayung, minum obat medis ngegayung satu, minum herbal ngegayung satu, mantang makanan ngegayung satu, ya, biar nggak luber gitu. Kan enggak. Ya, caranya gampang. Ya, matiin kerannya. Kamu stop kecemasanmu, kamu stop pikiran negatifmu. Ya, percuma kalau kamu pikirannya masih cemas, masih takut, wah masih gelisah, panik. Itu sama halnya kamu membuka keran. Mau kamu baknya kamu lebarin, mau kamu tinggikan, percuma. Selama kerannya tidak kamu matikan. Ya, matikan kerannya ya, agar lambung tidak luber. Karena kalau kerannya kamu buka, ya, kamu cemas, kamu takut, kamu panik, sehingga apa? Luber, bak penuh. Nah, luberan itu seperti sensasi, ya. Makanya timbul sensasi A, B, C, D, F, G, ya. Jangan kamu salahkan bak airnya, jangan kamu salahkan luberannya, ya, tapi salahkan keran airnya. Itu dia, ya. Jadi kayak mbaknya nih sudah bisa silaturahim kemana-mana yang jauh-jauh, bagus, ya. Jadi yang tadinya udah semangat, udah berjuang, udah praktek, gara-gara sensasi muncul, ya, nyerang kamu muncul dan kamu rasakan, akhirnya mental kamu down lagi. Ya, yang seharusnya ya kamu udah silaturahim kemana-mana sama saudara, jauh-jauh, udah bahagia, udah senang, sensasi muncul, bodo amat, ya. Jangan dipikirin, cuekin aja, bener. Itu dia, ya, Ahna Virus, ya, semangat. Jadi selanjutnya komentar berikutnya. Assalamualaikum dari Asminto Gento.
Assalamualaikum Om, salam kenal dari Surabaya Om. Gimana cara mengatasi BAK sering buang air kecil? Jadi gini Asminto Gento ya, udahlah kamu gak usah terlalu mikir bagaimana cara mengatasi sering kencing ya, gak usah, cuekin aja ya, diambil simple, diambil sepele. Kebelet ngencing ya ngencing, gak mau ngencing ya gak usah. BAB, pengen buang air besar ya buang air besar, enggak ya udah. Itu, jangan diambil pusing. Ya, jangan malah kamu memperpanjang pikiranmu. Kamu akhirnya kepo ya. Ini kenapa ya kok sering buang air kecil? Kamu kepo, kamu searching, searching di Google, searching di YouTube. Ya, sering buang air kecil itu gejala apa? Ya, akhirnya udah tahu hasilnya yang muncul yang serem-serem, kamu takut sendiri. Udah, bodo amatin. Ya, orang anxiety memang seperti itu. Apa-apa dibikin cemas, apa-apa dibikin lebay. Ya, sering buang air kecil aja dipikirin. BAB aja sampai dianalisa dan diamati. Ya, nih encer, nih warnanya ini diamatin. Ya, udah bodo amat. Ya, terus kayak dulu, kayak Asminto, pasti pernah dulu ngentut terus. Pernah kan? Ngentut ya ngentut, udah gak dipikirin gitu loh. Emang sebenarnya kalau mental normal, mental kita, mental dan kejiwaan kita normal, hal-hal seperti ini mah sepele. Itu dia. Waktu kamu sehat dulu, emang kamu ngitungin berapa kali kamu sehari ngencing? Enggak kan? Mau ngencing terus ya ayo, enggak ngencing juga ayo. Itu dia, karena mentalmu dulu waras, mentalmu sehat. Itu ya, Asminto Gento, gak usah kepo sama sensasi yang kamu rasakan. Udah, bodo amat. Ya, semangat. Komentar berikutnya dari Aldi Elvano. Assalamualaikum, hadir mas. Perut samping bawah terasa kaku dan mengganjal. Apa itu juga sensasi asam lambung? Terima kasih. Ya, jadi gini Mas Aldi ya. Mas Aldi, kamu kalau kepo ya, kamu kalau ingin tahu sensasi asam lambung itu apa aja, bingung kamu, capek kamu. Karena apa? Imbas dari asam lambung itu banyak sekali. Beraneka ragam dari hal kecil, sedang, dan berat. Ya, itu dia. Kamu perut samping bawah terasa kaku, mengganjal. Apa itu? Apa itu sensasi asam lambung? Ya, udah jelas. Udah, gak usah dipikirin, bodo amatin. Gak usah dikepoin, gak usah ditanya-tanya itu sensasi apa bukan, bodo amat. Ya, karena emang tugasnya sensasi itu ya gitu, agar penderita itu jadi mikir, apa ini sensasi, apa ini sensasi. Ya, udah, bodo amat, jangan dipikirin ya. Itu memang seperti itu. Jadi orang anxiety ya, akhirnya asam lambung berlebih ya, sehingga menyebabkan badan kita itu konslet. Saya bilang konslet ya, karena bingung, sakitnya beraneka ragam, ganti-ganti ya. Itu dia. Jadi udah, masalah sensasi bodo amat, gak usah pengen tahu, gak usah ini sensasi apa bukan, ini sensasi apa bukan. Udah, bodo amat, jangan dipikirin ya. Semangat Mas Aldi, abaikan sensasi yang kamu rasakan. Walaupun kamu menderita, sakit kamu merasakannya, bodo amat ya. Kalau kamu gak percaya, boleh kamu cek ke medis, kamu kontrol sana, berobat, cek ya. Kalau kamu gak percaya. Komentar berikutnya dari Muhlis Safik. Mas, saya sudah 6 tahun kena GERD. Sensasi tak karuan sampai mau kerja sekarang gak bisa. Udah 3 bulan ini drop lagi, serba ketakutan. Ada di perantauan lagi. Nah, semangat Mas Muhlis ya, orang perantauan ya. Semangat, jangan pernah menyerah untuk bangkit dari bangkit dari
penderitaan ini ya. Jadi sudah 6 tahun kamu kena GERD ya, sensasinya banyak ya. Terus sudah 3 bulan kamu ini drop lagi ya, serba takut ya. Udah mas ya, kamu itu sehat sebenarnya, kamu itu sehat bener. Yang bikin sakit ya kamu sendiri, kamu sendiri. Coba kamu perbaiki mentalmu, kamu perbaiki psikismu, kamu perbaiki pikiranmu. Ya, karena kenapa? Sensasi itu muncul disebabkan dari pikiranmu sendiri. Ya, lo kok bisa sih mas pikiran bisa menyebabkan sensasi muncul? Ya bisa, nggak percaya. Hal kecil aja, contoh, kita berhadapan. Ya, saya ngisep jeruk nipis depan kamu, kamu lihat saya ngisep jeruk nipis, pasti kamu ngerasain kecut, nelen ludah ngerasain kayak kecutnya, asemnya di kamu, padahal kamu nggak ngapa-ngapain, cuma melihat. Nah itulah, dari indera penglihatan kita bisa bisa mengundang sensasi di tubuh kita. Dari indera pendengaran kita bisa mengundang sensasi tubuh di dalam diri kita. Contoh dari indera pendengaran ya, orang anxiety misalnya dengar si A itu meninggal gara-gara kena asam lambung, padahal kamu denger kamu drop badan ya, kamu drop badan, lemes, sensasi nyerang, gemeter, keringat dingin. Itu karena apa? Inimu, pikiranmu yang menyakiti dirimu, itu pikiranmu sendiri ya. Perbaiki mentalmu, perbaiki psikismu ya. Semangat mas ya, saya bangga dengan teman-teman yang perantauan gini, tangguh mereka. Itu dia, jangan mau kalah, kamu sudah 6 tahun ya, bangkit, lawan penyakit ini. Penyakit ini nggak bisa kita kita diamkan, harus kita lawan. Cara melawannya gimana? Gunakan mentalmu. Hal-hal yang kamu takutkan kamu hadapi ya. Apa? Kamu takut gak kerja, gak bisa kerja, kamu takut, kamu kerja sana ya. Pada saat kamu latih kerja, tiba-tiba kamu takut, sensasi muncul, keringat dingin, jantung berdebar, gemeter, pengen pingsan. Lawan. Karena kenapa? Sensasi yang kamu rasakan itu disebabkan oleh inimu sendiri, karena kamu takut. Coba kalau kamu berangkat kerja happy, senang, gak akan kamu sensasi kamu rasakan ya. Ayo Mas Mukhlis ya, saya bisa, kamu juga bisa. Semangat ya. Selanjutnya komentar berikutnya dari Kotnark ya. Mas, diajak ngobrol nggak cepat nyambung mas, mau ngomong aja kadang susah mas, lebih-lebih ngaco, lebih-lebih ngucap huruf R, apa juga merupakan sensasi mas, tolong dijawab. Nah inilah orang anxiety ya. Sesuatu hal yang aneh-aneh di diri kita pasti yang ditanyakan, apakah ini sensasi, apakah ini sensasi ya. Itulah itu. Memang Mas Kotnak ya, orang yang sakit anxiety itu memang susah fokus dan susah konsentrasi ya. Itu, jadi kalau kita diajak ngobrol sama orang, kita hanya bengong aja, pikiran kita tuh kemana-mana. Kita lebih fokus ke pikiran alam bawah sadar kita. Akhirnya kita nggak mendengarkan lawan bicara kita. Memang seperti itu. Makanya mas, kalau kamu selagi ngobrol sama orang, latih kamu konsentrasi dan fokus. Berat tapi mas, iya berat, tapi kamu harus latih ya. Latih sama teman ngobrol ya. Apa tema yang dibicarakan, kamu ngobrol, fokus, konsentrasi. Jangan ngikutin pikiranmu ya. Pikiranmu pengennya ngoceh terus, akhirnya kamu nyuekin temenmu yang lagi ngomong ya. Itu dia, semangat, latih mas ya. Itu fokus dan konsentrasinya. Kalau saya dulu melatih fokus dan konsentrasi dengan cara apa? Kalau saya sedang sendiri, saya sering membaca buku dan menghitung ya.
Membaca buku ya bukan hanya sekedar membaca, tapi dipahami. Wah, itu jangan dianggap hal sepele. Luar biasa sulitnya dulu itu saya. Bener gitu. Baca buku ya, kita udah coba konsen ya kan baca buku. Tapi ujung-ujungnya apa? Bengong, mata ngeliatin buku aja. Itu karena kita nggak konsen dan kita nggak fokus. Makanya dilatih ya. Terus masalah kamu ngucap huruf R, apa juga merupakan sensasi mas. Bodoh amat, udah mau huruf R kek, mau huruf Z kek ya. Bodoh amat, gak usah kamu mikirin apakah ini sensasi, bodoh amat ya. Capek kamu mikirin huruf R ya. Udah abaikan aja mas ya. Semangat. Selanjutnya pertanyaan komentar dari Ryan Banyu. Lagi ngerasain sensasi lemes dan perasaan gak enak, perut begah dan pikirannya selalu ngerasa apa mau nggak semangat jadinya ya itu dia sensasi yang muncul dan dirasakan. Memang tugasnya agar penderita itu cemas, takut, gelisah, berpikir buruk ya. Itu berhasil, berarti tugas sensasi berhasil bikin kamu takut. Ya, coba kalau sensasi muncul dan kamu rasakan, bodoh amatin. Gak akan itu pikiran itu yang aneh-aneh datang. Karena kamu bodoh amat, cuek. Ya, karena kamu menanggapi, merespon ya kan sensasi tersebut, akhirnya pikiran yang aneh-aneh, pikiran negatif itu nyerang kamu. Itu, ayo mas, ya masalah sensasi yang muncul dan kamu rasakan, bodoh amatin. Ya, walaupun kamu merasakan sakit, bodoh amatin, cuekin ya. Itu dia. Karena kenapa? Kalau kamu mikirin sensasi terus gak ada habisnya mas. Percaya sama saya, gak ada habisnya ya. Semangat. Komentar berikutnya dari Robert Edward. Mas, saya ponis GERD endoscopy, esofagitis, gastritis, ulkus, paptikum, pyloric gaping, duodenum, yang dirasa sakit ulu hati, mulut asam, kembung, perih, nyeri, lambung perut. Ini terus menerus nonstop. Tidur tidak bisa, ini sudah 1 tahun lebih. Makan pantangan sudah dilakukan tapi masih belum pulih. Saya sudah stres justru dengan makanan rebusan bening. Pertanyaan, apa boleh saya makan seperti orang normal? Tidak berlebih. Gini mas ya. Ini mas siapa? Mas Robert Edward. Sama mas ya. Sama seperti saya. Kamu cek video YouTube saya. Di album video YouTube saya tuh kamu cek ya, cara pola makan saya seperti apa ya. Terus kamu cek lagi pengalaman saya awal kena penyakit GERD anxiety ya. Sama mas, bedanya saya nggak di endoskopi karena saya orang susah dan saya nggak mau kepo ya. Jadi gini mas ya, itu yang kamu sebutkan tadi yang kayak esofagitis, gastritis, ulkus ya, itu bahasa medis. Saya bukan orang medis ya, nggak ngerti ya. Jadi gini mas, yang tadi saya katakan ya, anggap keran air adalah pikiranmu ya, bak air itu adalah lambungmu. Kira-kira kalau keran airnya dibuka, bak air penuh nggak? Penuh kan, ngeluber kemana-mana. Nah, luberan itu sensasi. Sensasinya apa ya? Seperti kamu bilang, sakit ulu hati, mulut asem, kembung, perih, nyeri. Ya, itu dia. Banyak yang lain sensasi. Terus bagaimana caranya biar baknya nggak penuh? Ya, biar lambungnya itu, asam lambungnya tidak berlebih. Bagaimana caranya? Ya caranya kamu matiin kerannya. Kamu matiin pola pikirmu yang negatif, yang cemas, yang takut, yang gelisah. Kamu stop, alihkan jadi hal-hal yang positif.
Agar apa? Agar tidak menimbulkan asam lambung yang berlebih. Ya, kalau kamu itu cemas, takut, gelisah, panik, itu ibarat kamu buka keran. Ya, selama kamu takut, cemas, gelisah, itu keran keluar terus airnya. Sehingga apa? Bak air penuh, lambung penuh, dan akhirnya meluber. Setelah meluber, sensasi kamu rasakan. Ya, tapi kamu fokus. Ya, fokusnya apa? Nyalahin lambung, ngobatin lambung, benerin lambung. Ya, itu dia. Percuma. Ya, kamu biar nggak penuh, ya kan, kamu latih dengan cara apa? Mantang makanan, anggap ngegayung satu biar nggak luber. Kamu ke medis, anggap gayung satu gayungan. Kamu kemana, herbal, anggap satu gayungan lagi biar nggak luber. Tapi keran kamu buka, percuma. Itu yang saya bilang, mau lambungmu bak mau dilebarin, mau ditinggiin, kalau kerannya tetap dibuka, ya tetap aja ngeluber. Itu ya, kamu nggak mau rasain sensasi, ya kamu matiin keran ya biar nggak luber. Itu dia. Ya, jadi udahlah, kamu jangan terlalu kepo dengan lambung. Lambung nggak usah kamu obatin, percaya sama saya. Lambung nggak usah kamu obatin, bodoh amatin ya. Kamu lebih fokus ke pikiranmu, pikiran, mental, kejiwaanmu. Kalau kamu sudah mental, pikiranmu udah sehat, saya yakin lambungmu juga sehat. Benar. Itu dia. Terus orang yang fokus menyembuhkan lambung dengan cara pola makan, pasti dia mantang makanan. Pasti. Kalau dia sudah mantang makanan, dia akan takut dengan makanan. Ya, dia akan makan yang rebus-rebusan, yang bening-bening, tanpa penyedap, perasa. Ya, hidup sudah menderita, pola makan menderita, gimana kamu mau bahagia? Ya, karena kamu salah, kamu fokus nyembuhin lambung. Ya, itu dia. Udah, makan, gak usah takut. Latih dirimu seperti manusia normal. Cari kebahagiaan. Kamu mau makan apa? Makan. Mau minum apa? Minum. Ya, lapar ya makan, haus ya minum, gak usah milih-milih. Gak usah milih-milih, mas. Banyak orang susah di luaran sana, pengen makan enak aja gak mampu karena gak punya uang. Lah kamu punya uang, tinggal beli, kamu tinggal makan aja, kamu takut. Kurang bersyukur kamu. Iya, menghakimi dirimu sendiri. Salahmu sendiri itu. Sama, saya juga dulu seperti kayak kamu. Ya, namanya saya dulu berusaha ikhtiar ya, menyembuhkan dengan cara segala tetek bengek ya, termasuk pola mantang makanan. Sama, saya merasakan, saya juga nyoba menjalani. Iya. Dan akhirnya apa? Udah, bodo amat, saya makan lagi yang bebas, yang penting jangan berlebih. Jangan berlebih yang penting. Makan, gak usah takut. Minum, gak usah takut. Iya. Kayak kamu nih sekarang, saya suruh minum kopi, takut kamu pasti. Takut. Ya, giliran minum kopi kayak gini nih, maaf. Minum kopi, ya kan, wah mikir udah yang aneh-aneh. Ya kan, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Giliran selesai minum kopi, sensasi muncul. Wah, nyalahin kopi. Ya kan, wah ini gara-gara kopi. Ya, bukan gara-gara kopi, gara-gara otakmu, pikiranmu. Ya, kayak kamu makan sayur sop, mikir gak kamu mau makan? Gak mikir. Makan ya makan. Tapi kalau kamu makan nasi padang, mau makan aja mikir. Aduh, ini makanan pantangan. Aduh, ini nanti gimana, ini sensasi muncul. Aduh, ini nanti lambung makin parah. Iya, kamu mau makan aja udah menakut-nakuti dirimu sendiri itu pikiran. Ya gimana nggak sensasi nggak muncul? Ayolah, jangan kamu salahkan makanan, mas. Jangan kamu salahkan lambungmu, mas. Salahkan pikiranmu. Ya. Salahkan pikiranmu ya. Pokoknya bangkit, semangat ya. Kamu sudah mantang makanan ya, sembuh enggak, kurus iya. Ya, giliran kamu nanti, kamu harus mikirnya gini, mas ya. Kamu jangan terlalu fokus menyembuhkan lambung dengan cara mantang makanan. Kamu harus ingat, organ tubuh kamu yang lain juga butuh nutrisi ya.
kamu mantang makanan. Kalau kamu mikir nggak kalau organ tubuh yang lain kekurangan nutrisi gimana? Ya, badanmu drop, giliran drop kamu ke UGD, sampai UGD kamu diinfus. Infus apa? Nutrisi yang berbentuk cair yang dimasukin ke dalam tubuh. Emang pada dasarnya tubuhmu butuh nutrisi. Iya, ayolah lawan. Walaupun sekarang karena kamu sudah terlanjur mantang, kamu jadi takut ngopi, kamu jadi takut makan yang lain-lain. Dilatih, dilawan. Ya, makan, nikmatin. Selesai makan disyukurin. Sensasi muncul, bodo amat. Udah, latih. Percaya sama saya. Ya, percaya sama saya. Itu dia. Semangat pokoknya. Semangat. Pertanyaan berikutnya, mana nomor teleponnya Mas? Oh ya. Ya, nanti saya kasih ya. Saya akan komentar di saya akan jawab di komentarmu ya, Mas user ya. Saya akan kasih nomor WA saya. Jadi teman-teman yang ingin sharing mau segala macam bisa telepon saya. Tapi saya nggak ngelayanin chat ya, karena susah ngasih penjelasan di dalam chat, itu susah. Saya lebih seneng via telepon agar kenapa komunikasi saya memberikan penjelasan dan pemahaman terkait penyakit ini biar mudah. Itu nanti kalau sudah selesai teleponan, berikutnya mau sharing via WA nggak masalah, karena sudah saya kasih modal penjelasan dan pemahaman. Dan intinya untuk pertama kali harus teleponan. Mas, nanti dimintain biaya lagi ini. Enggak, ini biaya apaan? Pertanyaan berikutnya, Gera 28, Assalamualaikum Bang, aku nggak berisik, malahan pikiranku Bang malah kosong, horor Bang, aku masih di fase awet, tiap hari, tiap detik, sudah 9 bulan GERD anxiety, pandangan aneh di bawah memandang itu susah fokus, seperti menegangkan gitu, juga kosong tapi nggak burem kakak, seperti bengong tapi nggak bengong, susah fokus, kedip pun terasa susah, harus kita yang ngedipin sering-sering, bahkan sambil ngobrol mau ngomong sama temen itu kayak nggak bisa ngomong, males ngomong dan aktivitas terasa aneh gitu, nggak bisa fokus, tegang pikiran, kosong, aku tidak hilang ingatan padahal udah bisa kerja, pergi kemana-mana juga, tapi hidup masih terasa blank dan kosong Pak, kayak orang dongo Bang, pelangak pelongo, apakah abang kayak gini dulu? Nah itu dia, suka banding-bandingin. Abang seperti kayak saya nggak dulu ya. Suka orang anxiety gitu, suka banding-bandingin. Kamu kalau mau banding-bandingin saya, kamu cek video YouTube saya. Pengalaman saya terkena penyakit GERD anxiety ada. Ya, sama, dunia ini tuh mencekam. Ya, mencekam, itu dia. Sama, saya juga ngeblur mata saya segala macam. Saya paling males bahas sensasi, karena sensasi itu banyak banget. Itu. Saya paling nggak seneng kalau ngebanding-bandingin sensasi. Mas ngerasain nggak kayak gini? Mas ngerasain nggak kayak gini? Nggak ada habisnya kalau kita bahas sensasi, itu nggak ada habisnya. Lebih baik kita bahas bagaimana caranya kita bisa sembuh. Itu poinnya. Jadi gini, Mas Gera, kamu di sini mengatakan sudah bisa kemana-mana, ya kan, udah bisa kerja, bagus, kamu termasuk bagus, ya. Kamu lihat teman-teman penderita yang lain, masih banyak yang nggak berani kerja, masih banyak yang nggak berani kemana-mana, ya. Itu dia, makanya kamu jangan banding-bandingin. Kamu udah bersyukur, kamu jauh lebih baik dibandingkan penderita yang lain. Itu kamu ngeblank, ya kan, ngeblank, nggak fokus, pelangak pelongo, yang bikin siapa? Kan kamu sendiri, karena kamu nggak fokus dan nggak konsentrasi. Kamu fokus dengan pikiranmu, kamu fokus dengan ilusi dan hayalan pikiranmu, kamu fokus ngedengerin, ngikutin pikiran liarmu. Alihkan, makanya dilatih. Ya, contoh kamu berangkat kerja naik motor, ya kan, ya kamu fokus nih,
tapi kamu mata kosong, setengah kosong ya kan, bengong ya kan, tapi kamu tahu nih belok ya belok, belok belok belok, ya kayak orang ngeblank aja. Makanya dilatih ya, kamu lihat ya kan, kamu ada plat nomor, kamu belajar ngitung ya, ada 4 angka plat nomor, kamu tambahkan aja berapa jadinya. Terus ada gambar, kamu lihat. Terus kalau di jalanan ada motor bagus, berhayal aja, wah saya pengen punya motor kayak gitu, saya mau modif. Wah itu mobil bagus, saya pengen mobil gitu. Dilatih, berinteraksi pikiran kita ke nyata. Jangan pikiran kita biarkan di alam bawah sadar yang liar itu, jangan. Itu naik motor sambil lihat, wih ngelirik sedikit boleh, wih ada cewek cantik tuh, wih coba andai gue jadi pacarnya, gak apa-apa. Dilatih kita berinteraksi nyata ya. Itu dia, jangan kamu udah ngelos aja pikiran, ngikutin pikiran ya, jadi pelongo ya. Itu kalau saya kalau saya suka ngatain teman-teman penderita yang saya mentorin itu tomblo, saya bilangnya tomblo ya. Itu dia, pokoknya mas, dilatih fokus dan dilatih konsentrasi. Kamu kerja, kamu latih fokus konsentrasi. Kamu melakukan kegiatan, kamu latih fokus dan konsentrasi. Kamu ngobrol, latih fokus dan konsentrasi. Ya, berat mas. Berat untuk melatih fokus dan konsentrasi, itu berat. Ya, tapi yang bisa itu semua ya dirimu sendiri. Itu dia ya. Kamu nonton video saya, pengalaman saya awal kena penyakit GERD anxiety ya. Itu dia. Pertanyaan berikutnya, dari Eri Sutisna, Bang kenapa ya sensasi sembuh kambuh, sensasi sembuh kambuh, padahal saya selalu menjaga 3P. Eri Sutisna ya, sama, saya dulu juga berpikirnya 3P, pola pikir, pola hidup, pola makan ya. 3P itu bagus bagi kita yang sehat, bagi kita yang bukan kena penyakit anxiety, bagus untuk menjaga kesehatan ya. Tapi untuk para penderita anxiety nggak usah pakai 3P, 1P aja, pola pikir ya. Seperti yang tadi Mas Edward bilang ya, dia sudah mantang makanan segala macem, nggak bisa bahagia, nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang gini, kamu 3P, pola pikir, pola hidup, pola makan. Dari pola makan, kamu mantang makanan ya. Kamu makan yang bening, kamu makan yang rebus. Kalau ini kamu bermasalah juga percuma. Percuma ya. Terus pola hidup ya, kamu hidup jam tidur teratur, kamu nggak mau badan kamu capek, istirahat cukup segala macem. Tapi kalau ini kamu sakit, percuma ya. Kuncinya apa? Ini pikiran ya. Gimana kamu mau bahagia? Makan aja diatur-atur ya. Mau makan ribet, tahu nggak? Ribet, terlalu banyak ritual. Ritual apa? Iya ritual, nggak boleh ini, micin, nggak boleh garam, nggak boleh penyedap, nggak boleh ini, harus bening. Ya, mau pergi kemana-mana harus bawa bekal. Mau nyari makan bingung, ya kan di jalan. Ujung-ujungnya beli apa? Sayur sop. Apa? Kasihan diri kamu. Udah, makan-makan mas. Untuk masalah pola makan, makan, lapar ya makan. Udah. Yang penting gak usah berlebih ya, gak usah berlebih. Pola hidup, udah, pola hidup seperti kamu waktu sehat dulu mas ya. Ngantuk ya tidur, gak bisa tidur ya melek begadang, gak apa-apa. Yang penting happy, seneng. Itu, jangan kamu terlalu fokus ke 3P mas gitu. Latih mentalmu dulu aja. Kalau kamu udah sembuh dari anxiety, 3P gak apa-apa untuk menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan. Bagus, 3P itu bagus. Tapi untuk penderita anxiety cukup 1P. Perbaiki mentalmu dulu ya. Perbaiki mental. Percaya sama saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Ongni
channel. Takut kemana-mana mas, kalau pengen jauh-jauh dari rumah gimana caranya mas? Terus kalau nunggu lama-lama kayaknya gelisah mas. Makasih mas motivasinya. Jadi gini, Ong nih ya, mau kemana-mana kamu takut, yang bikin takut siapa? Kan kamu sendiri ya. Kalau pengen jauh-jauh dari rumah juga takut mas, pergi kemana-mana yang jauh dari rumah takut, ya kamu sendiri, salah sendiri. Kenapa kamu takut-takutin dirimu ya? Terus gimana caranya mas? Terus kalau nunggu lama-lama kayak gelisah, yang bikin gelisah siapa? Ya kamu sendiri, salah sendiri. Kenapa diri kamu dibikin gelisah ya? Udah, diri kamu jangan kamu takut-takuti, diri kamu jangan dibikin gelisah. Yang bisa mengendalikan kamu sendiri, dilatih ya. Tempat apa yang kamu takutkan, kamu datangi. Contoh, kamu takut ke pasar, ya kamu pergi ke pasar ya. Pada saat kamu praktek ke pasar, tiba-tiba melawan rasa takut, tiba-tiba sensasi muncul, jantung berdebar, keringat dingin, gemeter, sesak napas. Bodoh amat, sensasinya bodoh amat. Jangan malah kamu udah datang ke pasar, sensasi muncul, akhirnya kamu pulang takut. Salah, dilawan, kamu kendalikan dirimu ya. Pergi kamu ke pasar, sensasi muncul, bodoh amat, kamu kendalikan dirimu, kamu rilekskan pikiranmu ya. Jangan pikiran kamu jangan kamu arahkan ke takut. Hanya dirimu sendiri yang bisa mengarahkan pikiranmu jadi berani. Jangan kamu arahkan ke gelisah, kamu atur pikiranmu, kamu kendalikan gimana kamu bisa nyaman. Itu ya, semangat Mbak Ongni ya. Mbak Ongni ya. Dirimu ya, hanya dirimu yang bisa menyembuhi penyakit ini ya. Musuhmu ya dirimu sendiri. Itu kamu dibodohi oleh pikiranmu ya, dirimu ditakut-takuti oleh pikiranmu sendiri. Itu. Pertanyaan berikutnya dari Hilman Alfarizi. Assalamualaikum bang, bolehkah penderita asam lambung merokok sesekali dibarengi kopi hitam? Aduh, ini saya kalau mau jawab nanti ada pro kontra ya kan. Udah tahu rokok nggak baik untuk kesehatan ya. Tapi saya ngomong dengan versi saya sendiri ya. Versi saya sendiri ya. Jadi gini mas, saya dulu waktu awal sakit anxiety, saya pakai 3P. Pola pikir, pola hidup, pola makan ya. Termasuk saya berhenti ngerokok, berhenti ngopi. Bener, itu dia. Dan akhirnya nggak kunjung sembuh ya. Kamu boleh cek di video YouTube saya gitu. Akhirnya saya tantang ya. Saya udah capek sama penyakit ini ya, dibikin menderita kita. Akhirnya apa? Udah, saya makan bebas, saya ngerokok lagi, saya ngopi lagi ya. Bodoh amat, matiin aja udah. Itu karena kenapa? Musuh kita tuh diri kita sendiri, rasa takut kita. Kita tuh mau merdeka aja ditakut-takutin terus. Kita mau seneng aja ditakut-takutin, kita mau enak aja ditakut-takutin. Gimana kita mau seneng, gimana kita mau enak kalau kita nakut-nakutin diri kita sendiri? Kamu harus bisa mengalahkan rasa takutmu, rasa cemasmu, gelisahmu, panikmu. Ya, baru mau bahagia. Ditakut-takuti oleh pikiran, diserang oleh sensasi, terus gimana mau bahagia? Ya, udah. Kalau saya dulu bodoh amat, udahlah, sensasi mau nyerang saya beraneka ragam rasanya, bodoh amat, saya nikmatin, ikhlas, saya terima, saya nikmatin, nggak saya pikirin. Masalah pikiran, nakut-nakutin, bodoh amat, saya datengin. Iya, ngerokok lagi saya, ngopi lagi saya. Iya, yang penting ngerokok, ngopi, pikiran kita rileks, bahagia, seneng. Iya, bodoh amat. Itu dia ya. Kamu lihat sendiri saya lagi apa ya. Nggak apa-apa ya. Itu jawaban menurut saya ya. Karena kenapa, kalau untuk bahas masalah rokok itu pro kontra ya. Wah mas sudah tahu rokok nggak baik untuk kesehatan ya, silakan monggo. Ini saya jawab versi saya. Pertanyaan berikutnya
Dari Willy Pasaman. Saya udah masuk 6 tahun nih bang. Yang paling saya takuti rumah sakit, dengar kabar duka, pokoknya di keramaian sensasi datang. Apa sakit ini nggak bisa sembuh bang? Bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Gitu. Karena penyakit ini disebabkan oleh pikiranmu sendiri, disebabkan oleh dirimu sendiri. Ya, kamu takut ke rumah sakit, kamu takut mendengar kabar duka, kamu takut di keramaian. Ya, kamu latih, kamu lawan. Obatnya itu. Iya, kamu takut ke rumah sakit, terus biar berani gimana caranya? Apa perlu kamu mantang makanan? Apa perlu kamu minum herbal? Apa perlu kamu minum obat medis? Kan enggak. Kamu cari obat medis biar kamu berani ke tempat rumah sakit. Ada enggak? Enggak akan ada. Obatnya apa? Ya kamu datang ke rumah sakit, latih. Dikendalikan pikiranmu, kendalikan cemasmu pada saat kamu di rumah sakit. Iya, latih. Kamu latih. Kayak kamu dengar berita duka, misalnya ada toa di masjid. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Akhirnya kamu cari tahu, si ini meninggal gara-gara apa? Gara-gara asam lambung katanya. Wah, kamu mikir, waduh, saya juga punya asam lambung. Aduh, saya takut mati. Itu dia, kamu latih. Ingat gak waktu kamu sehat dulu, kalau ada berita duka, innalillahi wa innalillahi rojiun, terus kamu nanya sakit apa? Sakit ini, ya Allah kasihan, padahal baru kemarin ketemu Mas ya. Yuk bareng-bareng yuk, kita nyelawat yuk. Yuk kita bantu-bantu ke rumah duka yuk. Kan dulu kamu seperti itu pola pikirnya. Terus kenapa sekarang seperti ini? Kan kamu sendiri yang bikin. Ya, perbaiki mentalmu, perbaiki pikiranmu, psikismu. Ya, obatnya nggak bisa dibeli dan nggak bisa kamu cari. Ya, kamu punya uang, percuma uangmu nggak bisa nyembuhinmu. Ya, saya punya uang mas, saya bisa beli obat, percuma, nggak bisa. Saya kasih tahu nggak bisa. Obatnya dirimu sendiri, gratis. Ya, kamu latih, kamu takut ke tempat keramaian. Ada obatnya biar kamu berani ke tempat keramaian. Kalau ada kamu beli ke apotek, mbak, saya mau beli obat dong. Obat apa mas? Obat biar berani datang ke tempat keramaian. Kalau nggak kamu diketawain. Ya. Obatnya apa? Ya kamu sendiri. Kamu latih pelan-pelan mas. Nggak ada yang instan. Ya. Bukan berarti kamu sekali melatih ke tempat keramaian terus sembuh. Enggak. Berkali-kali. Terus latih. Jangan pernah lelah. Ya. Semangat mas. Terus bisa sembuh nggak bang? Bisa sembuh. Percaya sama saya, bisa sembuh. Yang penting kamu salah satu orang yang banyak praktek daripada banyak teori. Ya, kalau kamu banyak teori, percuma mas, percuma, nggak akan bisa sembuh. Orang banyak teori, omong doang. Ya, bisanya ngeluh aja, curhat ngeluh aja. Kalah dengan rasa takutmu. Ya, praktek, lawan, hadapi. Ya, saya bisa, kamu juga bisa. Semangat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih ada lagi nggak ya? Udah nggak ada lagi. Nah itulah. Jadi komentar-komentar teman-teman ya yang telah berkomentar di dalam video YouTube saya yang saya posting pada tanggal 29 April. Ya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung teman-teman. Tapi niat saya jujur, saya ingin memotivasi, saya ingin nge-support teman-teman penderita bahwasanya penyakit ini bisa sembuh ya, bisa sembuh ya. Terus gimana Mas Andi sembuhnya? Ya harus semangat, dilatih rasa takutmu, dilatih abaikan sensasimu. Jangan kamu tuh terlalu ngikutin rasa sensasi terus, nggak ada habisnya, bodo amatin ya. Semangat teman-teman, nggak ada kata terlambat untuk merubah ya, merubah atau bangkit dari keterpurukanmu. Semangat, saya bisa, kamu juga bisa. Semangat.